Halo guys, bertemu lagi dengan aku, Ardika. Kali ini aku bakalan membahas tentang form handling pada PHP. Jadi, apa sih form handling pada PHP itu? Jadi, form handling pada PHP adalah proses penting dalam pengembangan web yang memungkinkan pengguna untuk mengirim data melalui formulir HTML. Langkah pertama adalah membuat HTML dengan tag form yang mengandung berbagai jenis input kayak seperti text box, terus tombol radio atau kontak apa ya kayak kotak centang gitu. Juga menentukan metode pengiriman data bagi menggunakan metode get atau post. Nah, di sini aku memakai eh, metode post. Jadi seperti itu untuk mengirim datanya. Nah, setelah formulir diajukan oleh pengguna, data yang dikirimkan akan diterima oleh halaman PHP yang ditentukan dalam atribut action formulir. Di sini eh, kalian kalau misalnya bikin ini dapat melakukan validasi data untuk memastikan bahwa inputan sesuai dengan harapan dan aman dari ancaman keamanan. Validasi ini bisa mencakup pemeriksaan apakah inputan kosong atau sesuai dengan format yang diharapkan. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada contoh apa ya kayak aplikasi sederhana untuk manajemen penggunaan PHP dan MySQL. Jadi di sini ada login, terus register, terus home, bagian edit dan hapus dan koneksi. Nah, di sini aku bakalan jelasin satu-satu. Nah, di koneksi ini itu eh, file yang digunakan untuk menghubungkan ke database MySQL ini menyimpan informasi koneksi seperti nama server, nama pengguna dan si kata sandi dan juga nama databasenya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke login. Nah, di login ini eh, adalah halaman login yang digunakan untuk memeriksa dan mengotentikasi pengguna. Jika penggunaan memasukkan email dan kata sandi yang benar, mereka akan diarahkan ke halaman home. Misalnya ada kesalahan dalam proses login, pesan kesalahan akan ditampilkan seperti itu. Jadi di login seperti ini. Di sini ada codingan PHP-nya dan HTML-nya. Di sini aku memakai ini sih Bootstrap. Jadi untuk stylingnya aku memakai Bootstrap. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke bagian register. Nah, di register ini adalah halaman pendaftaran yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru. Informasi akun baru seperti email, kata sandi, dan nama akan disimpan ke dalam database setelah pengguna mengeklik tombol register. Setelah mendaftar, pengguna akan diarahkan ke halaman login kembali seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian home. Nah, di sini di bagian home adalah halaman utama yang menampilkan daftar pengguna yang terdaftar dalam database. Jadi di sini aku buat satu tabel. Jadi itu ada di tabel headernya ada nomor, email, nama, dan actionnya tuh edit dan hapus. Jadi seperti itu. Nah, juga di sini memiliki opsi yaitu untuk mengedit dan atau menghapus pengguna. Jadi seperti itu. Nah, lanjut kita ke edit. Nah, di edit ini adalah halaman yang memungkinkan pengguna untuk mengedit informasi akun mereka. Pengguna akan melihat formulir pra-diisi dengan informasi saat ini dan mereka dapat mereka memperbarui informasi data yang mereka punya setelah mengeklik tombol update. Informasi
akun akan diperbarui dalam database. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada namanya hapus. Seperti ini, hapus. Jadi di sini ada namanya hapus. Di halaman ini yang digunakan untuk menghapus penggunaan dari database berdasarkan ID yang diberikan dalam URL. Setelah pengguna dihapus, mereka akan diarahkan kembali ke halaman home. Jadi seperti itu. Nanti habis kita hapus, sudah kembali ke halaman home. Jadi seperti itu. Nah, pentingnya untuk diingat bahwa dalam praktek ini seperti ini perlu lebih banyak perlindungan terhadap serangan keamanan seperti SQL injection, XSS, dan validasi input yang lebih ketat. Ini hanya merupakan contoh sederhana dari bagaimana forum handling dan interaksi dengan database MySQL dapat diimplementasikan dalam PHP untuk membuat aplikasi web dasar seperti itu. Jadi aku akan mau ngeran si eh, si ininya PHP-nya. Kita panggil exam. Nah, cari exam terus kita aktifkan, kita start aja. Start. Oke, kita bisa ya. Oh, tolak. Oke, di sini ini database-nya ya. Di bagian database-nya di sini ada eh, bagian database-nya, yaitu ada level detail dan user detail. Oke, lanjut kita ke ininya, localhost. Oke, di sini udah ada. Nah, di sini di bagian login, nah kita misalnya belum mempunyai akun nih, kita eh, bikin akun. Jadi namanya Jamal. Oke, namanya Jamal ya guys. Terus terus ininya Jamal 123 terus jamal.com, terus passwordnya kita 123 45. Oke, kita register ya. Nah, setelah itu di sini ada, aku pakai akun yang aku udah buat pertama. Terus ini, oke, lanjut kita login. Nah, di sini di menu di halaman home, jadi kita bisa kelihatan yang akun yang udah terdaftar itu ada berapa. Jadi seperti itu. Nah, misalnya nih kita mau mengedit si punya Jamal. Nah, kita mengedit punya Jamal, kita passwordnya 321. Nah, terus mungkin kita tambahin, nah, Jamaluddin, kita update di sini, langsung ke update di sini guys. Nah, kalau misalnya kita hapus di sini, jadi otomatis si akun si Jamal ini kita hapus di ininya. Tunggu ntar, kita buktikan di sini. Nah, di sini. Jadi di user full name-nya Jamaluddin dan passwordnya 321 dan ini user emailnya. Jadi seperti itu. Nah, terus kita misalnya kita hapus di sini. Nah, kan tinggal akun yang saya buat, yang aku buat di sini. Terus coba di sini kan masih dua, kita refresh. Nah, di sini udah berubah jadi cuma satu akun doang. Nah, itu implementasi dari form handling
pada PHP. Jadi eh, gimana sih dari HTML form ke interaksinya ke MySQL. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja dari aku. Untuk kalian yang ingin codingannya, kalian bisa ke link di deskripsi. Aku udah upload ke GitHub, udah push ke GitHub. Jadi kalian bisa belajar bagaimana untuk koneksinya, terus juga loginnya gimana. Jadi seperti itu. Kalian langsung aja klik link yang di deskripsi. Jadi tinggal kalian clone atau kalian download juga gak apa-apa. Terserah kalian. Yang penting kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi mungkin itu aja dari aku. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya guys.